Hai cuan-cuan people, lo pastinya udah kenal dengan harian Kompas kan? Nah, beberapa waktu lalu Kompas mengeluarkan inovasi baru nih. Koran yang sudah cukup banyak dikenal orang ini mengeluarkan non-fungible token atau biasa disebut dengan NFT. Apa sih fungsi dari NFT Kompas ini? Untuk informasi lebih jelasnya, gue langsung aja bahas di video kali ini ya. So let's start this crypto news today. Sebelum kita mulai, bakal gue ingetin sedikit mengenai tentang apa itu NFT ya. NFT atau Non-Fungible Token adalah aset digital berbasis teknologi blockchain. NFT diperjualbelikan dengan aset digital yang berbentuk karya seni secara virtual. Misalnya berupa foto, gambar, lagu, rekaman, suara, video game, dan yang lain sebagainya. Cara kerja NFT juga sangat sederhana, dengan mengutamakan efisiensi pasar untuk mengkonversi aset fisik menjadi aset digital. Karena menggunakan teknologi blockchain sehingga tidak ada perantara dalam transaksi. Hal ini memungkinkan seniman untuk terhubung langsung dengan audiens mereka. Nah, untuk lo yang ingin lebih memahami lebih dalam mengenai NFT, bisa nih klik link di sebelah kanan atas untuk informasi lebih dalam mengenai NFT itu sendiri. Lalu, apa sih Kompas itu? Buat lo yang belum tahu apa Kompas, Kompas sendiri adalah nama surat kabar Indonesia. Dulunya Kompas dikenal dengan nama Koran Kompas, tetapi sekarang penyebutan Koran Kompas sudah digantikan dengan Harian Kompas. Harian Kompas ini diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Mengikuti perkembangan zaman, saat ini Kompas juga terbit dalam bentuk daring di alimatkompas.com yang dikelola oleh PT Kompas Cybermedia. Kompas.com berisi berita-berita yang diperbarui secara aktual dan juga memiliki subkanal koran Kompas dalam bentuk digital. Ternyata hari Selasa 28 Juni kemarin, Kompas sedang berulang tahun ke-57 loh. Nah, bertepatan dengan HUT-nya yang ke-57 ini, Kompas meluncurkan non-fungible token dengan tema Indonesia dalam 57 peristiwa. Sesuai dengan tema yang diusungnya, NFT ini menampilkan 57 arsip halaman muka dari setiap tahun sejak Kompas berdiri sampai saat ini, yaitu sejak tahun 1965 sampai 2022. Menarik sekali bukan? Arsip ini sendiri diambil dari berbagai peristiwa penting di setiap tahunnya dan telah melalui proses kurasi yang kemudian dipilih sebagai peristiwa yang dianggap paling menonjol dari setiap tahunnya untuk disajikan ke publik dalam bentuk NFT. Contohnya nih, saat dimulainya penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Kemudian ada peluncuran satelit Palapa pada tahun 1976. Lalu ada perolehan emas Pertamina RI pada Olimpiade 1992. Dan ada juga puluhan foto di halaman depan harian Kompas yang menggambarkan berbagai momen. Seperti saat Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, tsunami Aceh pada tahun 2004, hingga musibah KRI Nanggala di tahun 2021 lalu. Lalu, apa sebenarnya tujuan pembuatan NFT Kompas ini? Menurut pendapat Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanurejo, beliau mengatakan bahwa NFT Kompas ini disebut dengan narasi fakta terkurasi. Sehingga sebagai media nasional terbesar di Indonesia, Harian Kompas ingin selalu bergerak selaras dengan perkembangan teknologi. Dengan begitu, Harian Kompas ingin mendistribusikan kekayaan arsipnya melalui blockchain dalam bentuk NFT. Tujuan kedua dari proyek narasi fakta terkurasi Kompas adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap karya jurnalistik. Dan di waktu yang sama memberi kesempatan kepada publik untuk turut menjadi bagian dari upaya merawat jurnalisme berkualitas. Dalam perilisan perdananya nanti, kabarnya NFT ini juga bisa didapatkan pada marketplace OpenSea menggunakan Ethereum. Rilisan perdana Indonesia dalam 57 peristiwa ini sendiri hanya akan tersedia sebanyak 57 kopi dengan harga 0,1 ETH atau setara dengan 1,8 juta per kopi. Buat lo yang suka mengoleksi NFT, pastinya ini adalah NFT eksklusif yang wajib lo banget koleksi. Coba bayangin deh, lo punya cover NFT yang berupa koran tahun 1965. Langka banget kan? Oh ya, setelah gue bahas tentang tujuan serta pencirian NFT tadi, lo penasaran gak sih dengan orang di balik ide ini? Seorang pencetus ide NFT Kompas ini adalah Helman Taufani. Beliau adalah seorang blogger yang sangat populer dan dia mempunyai website yang beralamat helmantaufani.com. Kerennya di website tersebut, dia tidak mengambil AdSense sedikit pun.
Dia pun ingin memberikan informasi kepada masyarakat dengan ilmu-ilmu yang dia punya. Hellman ini dikenal sebagai sosok yang sangat inspiratif dan kreatif. Dia sangat suka akan ilmu dan belajar. Bahkan dia terus menggali informasi baru yang dia dapatkan dan menuliskannya di website dan dibagikan secara gratis ke masyarakat luas. Selain itu, dia saat ini sedang meniti karir di bidang media profesional graphic design dan penulis. Nah, di project NFT Kompas ini dia ditunjuk sebagai leadernya loh. Gimana menurut lo semua tentang project harian NFT Kompas ini? Tulis opini lo di kolom komentar ya. Karena semakin banyak NFT keren yang muncul di Indonesia ini, tentunya lo jangan sampai ketinggalan mendapatkan informasinya. Terus ikuti konten-konten dari Sisian Indonesia ini buat update informasi di dunia cryptocurrency. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye cuan-cuan people.